Halo, selamat datang di podcast Bosro Gibah bareng Sarinem. Apa kabar bos? Baik, Nem. Suasana hatinya kelihatannya bagus sekali hari ini. Iya dong. Tapi Nem, ada masalah ini Nem. Apa itu bos? Tadi itu saya lihat Joko berangkat jam 10. Bukannya biasanya perusahaan itu masuk jam 8 ya? Itu kan namanya korupsi waktu, Nem. Hahaha. Bos, kalau Joko berangkat jam 10 pagi, tapi kerjaannya cepat selesai, ngapain dipermasalahkan? Wah, nggak bisa, Nem. Itu tuh tetap salah, Nem. Waktu itu aset perusahaan, Nem. Kalau semua orang seperti itu, bisa bangkrut perusahaan, Nem. Wah bos, kalau soal bangkrut, saya lebih khawatir sama si Ayah. Ayah itu suka banget ngambil kas kecil buat beli snack. Itu lebih berbahaya. Kalau itu jelas salah, Nem. Korupsi uang itu kerugiannya langsung. Kalau korupsi waktu, emang iya kerugiannya sebesar itu, Nem. Kalau menurut saya, korupsi uang itu jelas dosa besar, Nem. Karena mengambil yang bukan miliknya. Tapi kalau korupsi waktu, itu mah urusan kecil, Nem. Wah bos, coba kita lihat dari sisi perusahaan. Misal, karyawan ini digaji untuk bekerja, tapi kok iya dipakai untuk bermain media sosial? Apa itu bukan korupsi? Dan itu juga mencuri, tapi yang dicuri itu adalah produktivitas. Nem, uang itu nyata, bisa dihitung. Kalau waktu, mau ngitungnya gimana cara coba? Wah, itu saya pernah hitung bos. Misal, ada 10 karyawan yang masing-masing membuang waktu kerja mereka 1 jam per hari. Berarti itu sama dengan 10 jam per hari. Ya. Dalam 1 bulan itu 300 jam bosro. Pernah tak hitung kalau gaji mereka 50.000 per jam, kerugian perusahaan itu 15 juta bosro. Wah, banyak juga ya, Nem. Tapi menurut saya, korupsi uang itu merusak, Nem. Sudah uang hilang, kepercayaan pun hilang, Nem. Betul bosro. Kalau waktu hilang, hasil kerja juga hilang bosro. Dan itu merugikan. Bosro, coba bayangin, ada 2 orang karyawan. Yang pertama datangnya telat, tapi kerjaannya selalu memuaskan. Yang kedua, datangnya itu tepat waktu dari pagi, tapi kerjanya lambat. Lalu siapa nih yang salah? Tentang disiplin, yang berangkat telat, itu salah, Nem. Tapi, kalau soal hasil, yang kerjaannya lambat, itu juga salah, Nem. Nah, itu dia bos. Kadang orang kelihatan sibuk sepanjang hari, tapi hasilnya itu nol. Itu yang Sarinem bilang mencuri waktu. Mereka mencuri waktu untuk produktif. Berarti, kayak kita tadi pagi, meeting nggak jelas sampai, wah buang-buang waktu lah. Itu termasuk korupsi waktu dong, Nem. Nah, itu dia bos. Makanya kita harus mengelola waktu. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang nggak perlu. Jadi sekarang gini, Nem. Menurut Sarinem, mana yang lebih parah? Korupsi uang atau korupsi waktu, Nem? Keduanya salah bos. Dan yang lebih berbahaya itu korupsi waktu. Karena sering tidak disadari. Seseorang merasa sudah bekerja seharian, tapi mereka itu tidak produktif. Kalau saya sih tetap korupsi uang ya, Nem ya. Karena kerugiannya langsung, Nem. Uang hilang, perusahaan bisa bangkrut, Nem. Tapi kalau waktu, bukannya kita itu bisa mengejar ketertinggalan ya, Nem ya. Betul bos. Kalau waktu hilang, kepercayaan juga hilang. Misal, proyeknya itu mundur karena selesainya terlambat. Itu kan mengecewakan klien bos. Waktu hilang, kepercayaannya kita juga hilang.
Jadi keduanya harus dicegah dong, Nem. Betul Bosro, integritas adalah kunci. Kalau semua orang dalam perusahaan punya integritas, mereka tidak akan korupsi uang ataupun korupsi waktu. Baiklah Sarinem, saya paham sekarang. Tapi untuk saya bakal lebih keras untuk mencegah korupsi uang. Betul bos, kita juga harus serius dalam mengelola waktu. Kalau setiap orang dalam perusahaan mengelola waktu dengan benar, maka perusahaan akan lebih maju. Baiklah Nem kalau begitu. Kita akan membuat peraturan perusahaan yang baru. Setiap karyawan wajib mencatat jam kerjanya. Dan setiap pengeluaran kecil, kita wajib melaporkan dengan transparan Nem. Setuju bos, kalau itu dilakukan, kita bisa meminimalkan korupsi waktu ataupun uang. Itu kombinasi kerja cerdas dan integritas. Kalau semua orang melakukan hal tersebut, hasil dari perusahaan jauh lebih maksimal. Waktu itu adalah uang. Uang adalah tanggung jawab. Korupsi dalam bentuk apapun itu merugikan. Jadilah pribadi yang menghargai waktu dan menjaga integritas untuk kemajuan bersama.